Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang takdir mubaram dan takdir mu'allaq. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kedua takdir tersebut? Iya, benar. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan untuk semua makhluknya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu. Hal ini membuktikan bahwa takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Baik anak-anak Bapak semua, takdir itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dari takdir tersebut? Ya, takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh manusia. Takdir ini merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia itu tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Berikut ini contoh takdir mubram adalah seperti kelahiran seseorang, kematian seseorang, jenis kelaminnya, dan waktu terjadi bencana alam. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang takdir mubram. Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34. Walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia mempunyai ajal ataupun batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Ayat ini menegaskan konsep takdir mubram itu, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Karena ajal tidak bisa diundur, manusia harus senantiasa berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan ajal, menunjukkan bahwa segala sesuatu ada dalam genggamannya. Baik, yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa berubah dengan usaha dan doa manusia, atau ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan. Namun takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Contohnya seperti kepandaian. Kepandaian itu dapat diraih dengan belajar sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, kesehatan. Kesehatan itu dapat dijaga dengan pola hidup sehat, seperti rajin berolahraga, menjaga kebersihan, menjaga pola hidup, dan makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, jika seseorang ingin kaya atau makmur, dia juga harus giat bekerja, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mu'allaq, Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma yaqumu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-11. Ayat ini menjelaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan suatu kaum tergantung pada usaha mereka itu sendiri, bukan hanya mengandalkan doa ataupun takdir. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya. Jika suatu kaum tidak mau berubah atau tetap dalam keadaan keburukan, maka mereka akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka itu sendiri. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya ikhtiar ataupun usaha dan doa dalam menjalani kehidupan serta memperbaiki diri. Jadi beriman kepada
takdir mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, bersabar, tidak mudah putus asa, dan tetap berusaha dalam hidup. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Tetapi manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha dan berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Intinya, takdir bukan alasan untuk menyerah, tetapi harus menjadi motivasi untuk terus berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.